Udah ada connect? Coba Grace, tolong Grace. Connect. Ada 2 kan? Siap. Udah. Red. Oh, ini ya. Harus di approve ya. Mana ya? Partisipan. Oh iya, partisipan. Ini udah. Siapa nih berbeda harusnya? Si Welvin. Bukan kan? Itu mereka mau nih. Salah. Udah. Udah defect. Oh yang mana? Yang satu ini ya? Aku kan udah masuk di satu lagi jadinya. Kan laptopku nggak bisa kamera. Ini laptop ini. Mana laptop? Itu HP. Laptopku ini belum di-upload. Yang ini. Yang bawah. Gua dikit aja. Shalom. Kita mau bersorak-sorai, kita mau memuji Tuhan. Pujian hari ini kurasa berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita mau bergandengan memuji Tuhan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari kita tuju sebelah kiri dengan kita kata kau sahabat. Kau sahabatku yang dapat bisa kita. Kau sahabatku, kau sahabatku yang dapat bisa kita. Kita angkat sekali lagi pujian ini, katakan hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita, nyata memandang di antara kita, bergandengan tangan, dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, yang dapat bisa kita.
Tiada yang dapat memisahkan kita. Yang dapat memisahkan kita. Yang mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua dengan Tuhan. Takkan menyerah pada apapun. Lalu ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua dengan Tuhan. Takkan menyerah pada apapun juga. Selalu ku coba semua yang ku bisa. Hatiku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan
juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Hatiku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kepada Bapak Pendeta Cek. Cek. Dengeran kok suara. Yang penting suara Adi. Ada operator baru nih. Oh, dia ini MC-nya. Iya. Oh, ini MC-nya. Sibuk. Ya tadi tiba-tiba kita Bapak coba Bapak adanya pas ya. Bertiga apa? Iya. Inggris. 1 meter. Jarak 1 meter. Ya. Ini sesuai ini tadi. Mau lihat? Kita lihat ya. Mau coba. Dari masih rapor. Tergantung MC-nya. Tadi kalau Adi ini Diulang 2 kali. 2 Oh.
Pangkal Pinang atau Tanjung Pinang? Pangkal Pinang. Oh. Coba tampil, kalau slide udah coba tampil pengumuman nanti ya, habis ini loh. Ya. Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom Bapak Ibu, datang di ibadah persekutuan PWK DJBC Nasional. Mau latihan dulu, soalnya ada QM beberapa. Oh, udah, gimana sih kok? Jangan latihan dulu kali. Ya elah. Kamu juga bilang dari tadi.
Enggak apa-apa, Bu. Nyanyi instrumen. Pendetanya itu ya, sinyalnya. Oh. Bisa. Mendiakan. Dia nggak pede, nggak kelihatan soalnya. Siapa Mungkin dianya nggak bisa melihat layar. Oh. Ketutup. Makanya dia agak gini dari tadi itu gini-gini. Jadi maunya gimana? Ini di belakang. Gini, ya, Oh, ya udah saya angkat kursinya. Hah? Dia pengen lihat ininya. Dia maju lagi dikit. Oke. Ini kan, puas kan? Udah. Puas. Mantap. Ini dari lagi. Oh, nggak lihat itunya. Apa? Jangan dong. Enggak, maksudnya nanti kita ya tinggal sesuaikan. Tinggal agak mundur. Saya syuting sendiri, Pak. Kalau saya syuting sendiri gitu. Videonya khusus. Makanya kemarin juga katanya kalau bisa ada mikrofon yang bisa menangkap suara ya. Setuju. Setuju, Bu. Abang. Jadi nggak tahu nanti ditaruh di sini katanya, jadi nanti ada mikrofon bisa masuk, bisa menyerap suara-suara. Kalau gini nanti enggak. Oke, itu katanya.
Shalom, Pak Pendeta. Shalom. Dengar suara saya? Halo? Halo? Dengar suara saya? Shalom. Oke, dengar, thank Pak. you. Makasih. Ya, Izin, Pak. ya. Mau mulai. Shalom. Ya, Siap, gimana? dengar, Pak. Dengar. Izin, Pak, sebelum ibadah, kita doa dulu, Pak. Boleh? Ya, ayo. Siap. Izin, Pak, Bapak yang bawa, Pak. Oke, kita berdoa ya. Ya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat siang ini. Sebentar kami, anak-anak-Mu datang berkumpul untuk bersekutu kepada Tuhan. Pada saat ini meskipun kami tidak bisa beribadah secara tatap muka di sebuah gedung, namun dengan berkat Tuhan kami boleh ibadah by streaming. Dan kami percaya ini tidak mengurangi hadirat-Mu, lawatan-Mu, zaman buat setiap kami, Tuhan. Kau berkati buat teman-teman yang ada di tempat di mana persiapan ibadah dilangsungkan dengan semua perlengkapan alat musik, audio, visual, dan Kau berkati juga teman-teman yang connect pada streaming Zoom ini agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Berkati ibadah kami dari awal, tengah, hingga akhirnya. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, worship leader, pemain musik, yang menyampaikan pengumuman, bahkan namanya sampaikan firman-Mu, dan semua teman rekan yang mengikuti ibadah secara streaming diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, Tuhan berkati, ya. Terkasih di dalam Kristus, kami ucapkan selamat datang kembali di ibadah PWK DJBC Nasional. Kami berharap Bapak dan Ibu dalam kondisi sehat dan baik, baik dimanapun Bapak dan Ibu berada saat ini, baik yang bekerja di kantor maupun di rumah aja. Kita sungguh bersuka cita, kita boleh kembali beribadah secara virtual bersama saudara-saudara kita se-PWK DJBC Nasional. Untuk ini adalah ibadah yang ketiga. Sebelum kita memulai ibadah, kami akan mengumumkan beberapa informasi. Yang pertama, kepada Bapak dan Ibu supaya menggunakan profil nama asli disertai dengan nama unit kantor. Kami berikan contoh nama Joseph Patino, unit kantor Direktorat IKC. Kepada Bapak dan Ibu kami harapkan untuk boleh mengaktifkan videonya supaya boleh bertemu sapa bersama saudara-saudara kita PWK DJBC Nasional. Dalam melaksanakan ibadah nanti diharapkan Bapak dan Ibu untuk menggunakan mode mute saat ibadah berlangsung. Terima kasih, kita akan memulai ibadah ini. Biarlah kasih karunia Tuhan Kristus yang akan menyertai selama ibadah ini berlangsung. Tuhan Yesus berkati. Halo, Bapak Ibu semuanya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di kantor saat ini. Mari kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita
sampai hari ini meskipun lebih COVID-19 ini masih diberikan Tuhan kesehatan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa yang berkata kita suka mulia, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memimpin kami, Kau telah berkati kami sampai saat ini Tuhan. Kami sangat bersyukur karena meskipun di tengah pandemi seperti ini, Kau masih memberikan kesehatan kami sehingga kami dapat beraktivitas, kami dalam pekerjaan baik di rumah maupun di kantor Tuhan. Tuhan pimpin setiap ibadah kami hari ini dari awal ke akhir, dan supaya kami dapat mendapatkan berkat dari firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti Tuhan. Kami menyerahkan semua tanpa kuasa-Mu, doa kami ini hanya dalam Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama kita naikkan pujian karena kita hari ini merasa bahagia. Kita akan nyanyikan hari ini kurasa bahagia. Boleh bagi bertepuk tangan dan bergoyang di rumah maupun di kantor. Hari ini berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa menggoda di antara kita. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Mari kita nyanyikan sekali lagi, hari ini kurasa bahagia. Kita hari ini bisa kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Yang dapat disahkan kita. Kita berkumpul secara online, tetapi kita masih bisa bersyukur bersama-sama, bertemu bersekutu di hari ini. Kita akan lalu kembali, kita akan menyanyikan, kita akan menyerah meskipun di saat pandemi seperti ini. Tuhan selalu memberikan kekuatan, Tuhan selalu memberikan penghiburannya. Dalam segala perkara pun Tuhan pasti punya rencana. Karena apapun yang terjadi yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik. Sehingga kita juga berespon tidak dengan usaha.
Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua apapun yang kau berbuat. Tak ada maksud jahat, tapi pukulan Tuhan. Semua dengan Tuhan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi, bahwa di dalam segala perkara Tuhan memiliki rencana bahkan lebih besar dari yang kita pikirkan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar. Semua yang terpikirkan, apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat, tapi pukulan Tuhan. Semua dengan Tuhan akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita akan mendengarkan Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat siang ini. Kami telah muji membesarkan nama Tuhan, dan kami bersyukur, percaya ada Tuhan bersama dengan kami, yang tak pernah biarkan kami. Tuhan, kami tahu Engkau menopang kami, melihara kami, menolong kami, dan terima kasih Tuhan selama beberapa bulan ini. Kalau kami masih hidup kuat, sehat, tanpa kurang satu apapun,
Itu adalah bukti Tuhan menopang, menyertai, dan berarti Tuhan. Dan saat ini sebentar Tuhan kami akan arahkan pikiran kami untuk mendengar dan membuka telinga, membuka hati kami, agar diberkati firman-Mu, dan biarlah Engkau berbicara kepada kami satu persatu, dimanapun kami berada, baik di Jakarta, di luar Jakarta, Tuhan hadir, dan Tuhan siap memberkati kami dengan firman-Mu. Kami sambut firman pada siang ini, dalam nama anak-Mu Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Kita yang percaya katakan, amin. Amin. Saya ucapkan selamat siang kepada semua Bapak Ibu dimanapun saat ini berada untuk menikmati ibadah live streaming ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang telah mempercayakan saya pelayanan siang ini. Terima kasih juga buat Pak Adi yang senantiasa info, update data, dan beri petunjuk-petunjuk sehingga ibadah ini bisa berlangsung. Langsung saja saya akan sampaikan firman Tuhan. Saya diberi judul itu melatih diri dalam kebenaran, itu judulnya. Melatih diri dalam kebenaran. Saya akan ambil teks Alkitab untuk tema ini dari Habakuk 2 ayat 4 yang berkata demikian, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sekali lagi saya baca firman Tuhan, Habakuk 2 ayat 4 dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bapak Ibu, dalam masa-masa COVID ini tentu sebagai anak Tuhan, kita harus mengikuti semua ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau telah disampaikan oleh pemerintah setempat, baik itu dari pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. Begitu juga mungkin kantor-kantor, perusahaan-perusahaan di mana kita bekerja juga telah memberikan instruksi kepada kita bagaimana kita harus mengikuti semua aturan main untuk kebaikan kita dan untuk kebaikan orang lain. Dan saya percaya sebagai orang Kristen kita punya tanggung jawab rohani, tanggung jawab moral untuk menjadi anak Tuhan, warga negara yang baik, menjadi pelaku daripada firman Tuhan dan ketetapan yang telah diberikan oleh pihak pemerintah yang berlaku saat ini. Saya akan sampaikan firman ini tentang melatih diri dalam kebenaran. Kita tahu bahwa standar kebenaran bagi orang percaya adalah firman Tuhan. Ya, standar kepercayaan buat orang percaya atau standar kebenaran bagi orang percaya adalah firman Tuhan. Ketika saya kaji daripada Habakuk ini, kitab Habakuk ini, saya menemukan 3 hal bagaimana karakteristik orang yang melatih diri dalam kebenaran. Yang pertama, orang yang melatih diri dalam kebenaran itu adalah orang yang memiliki kehidupan persekutuan dengan Tuhan apapun kondisinya. Adalah orang yang memiliki persekutuan pribadi atau persekutuan hidup dengan Tuhan apapun kondisinya. Kondisi apapun dia punya relasi dengan Tuhan. Dalam keadaan apapun dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dewasa ini fenomena yang terjadi berkaitan dengan kehidupan spiritualitas atau kehidupan doa. Banyak orang Kristen itu ada beberapa hal yang saya amati. Yang pertama, ada orang Kristen yang malas berdoa. Itu yang saya pelajari. Yang kedua, ada orang Kristen yang jarang berdoa. Ada orang Kristen yang kurang berdoa. Bahkan ada orang Kristen yang tidak berdoa. Bahkan dalam berdoa ada orang Kristen yang asal berdoa. Ada juga orang Kristen yang pengen cepat selesai berdoa. Namun yang terakhir yang saya pelajari, ada juga orang Kristen yang giat berdoa. Dan saya rindu setiap kita yang ada saat ini ibadah streaming saat ini, kita masuk dalam kelompok orang yang giat berdoa. Yang giat berdoa, karena apa? Karena dengan cara kita giat berdoa, kita menjadi orang-orang yang punya relasi yang benar dengan Tuhan apapun kondisinya. Ada orang giat berdoa ketika kondisinya normal. Jadi ketika kondisinya baik, aman, tenang, dia giat berdoa, baik sekali. Ada orang juga giat berdoa ketika dia diberkati, karena ada orang yang tidak giat berdoa atau beribadah ketika hidupnya diberkati, dia mundur. Tapi ada orang Kristen yang tetap ketika diberkati, dia giat berdoa. Namun ada juga orang Kristen yang tetap giat berdoa ketika hidupnya dalam kondisi sulit. Dan saya mau katakan, ayat ini, kitab ini ditulis Nabi Habakuk. Dan ketika dia menaikkan doa-doanya, menaikkan seruannya, ingatlah kondisi Habakuk dan kondisi orang Israel pada masa itu ada dalam kondisi sulit.
Mereka sedang dijajah bangsa Kasdim, bangsa Babel, yang tidak kenal Tuhan. Dihancurkan Yerusalem, Bapak Ibu. Diporak-porandakan tentaranya, masyarakat penduduknya. Dalam kondisi hancur lebur, dalam kondisi sulit, Alkitab katakan, Nabi Habakuk itu berseru pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, percaya pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Jadi kehidupan ibadah, kehidupan doa, Bapak Ibu, itu tetap dikerjakan apapun kondisinya. Bahkan dia teruji ketika kondisi di mana kita jalani itu semakin tidak menentu, semakin sulit, semakin tidak bisa dipegang atau diandalkan. Dalam kondisi itulah hidup orang percaya harus tetap punya relasi yang kuat kepada Tuhan. Pertanyaannya, apa yang kita dapatkan atau apa yang kita alami ketika kita berdoa? Itu pertanyaannya, Bapak Ibu. Yang pertama, yang saya dapatkan ketika kita berdoa, kita sedang bersekutu kepada Allah yang besar. Itu berkat yang saya dapat. Ketika saudara dan saya berdoa, kita sedang bersekutu kepada Allah yang besar. Jadi pendapat saya, Bapak Ibu, ketika ada orang malas berdoa, tidak berdoa, pada dasarnya dia tidak paham tentang siapa pribadi yang dihampiri dalam doa. Itu kesimpulan saya. Jadi kalau ada orang malas berdoa, tidak berdoa, jarang berdoa, dia pada dasarnya tidak paham siapa pribadi yang dia hampiri di dalam doa. Saya yakin semua orang itu pengen jumpa dan berkomunikasi dengan orang besar. Saya yakin itu. Contoh, di antara undangan dari Istana Negara. Pasti saudara akan exciting, saudara akan suka untuk tiba pada waktu undangan itu ditetapkan. Karena saudara yakin pasti ketemu ini sama orang besar di Istana Negara. Minimal presiden, minimal sekretaris negara atau menteri. Kita punya deadline atau waktu yang ditetapkan dalam undangan. Kenapa? Karena kita tahu ada pihak yang lebih besar yang kita akan jumpai di Istana Negara yang mengundang kita. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, lewat bisakah kita memiliki konsep pemahaman lebih daripada undangan dari Istana Negara waktu saudara berdoa. Dan kalau saudara dan saya berdoa, kita katakan, kita tidak hanya berjumpa dengan orang besar, pribadi besar, orang terkenal, tapi dikatakan kita berjumpa dengan Allah yang besar. Allah yang besar. Jadi kalau kita berdoa, Bapak Ibu, kita berdoa, datang dalam doa dengan sikap bahwa kita menghampiri Allah yang besar, pribadi yang besar. Saya percaya kita menjadi orang yang giat berdoa, yang suka berdoa, apapun kondisinya. Yang kedua, apa yang kita dapatkan? Waktu saudara giat berdoa, maka kita mendapatkan kekuatan yang baru daripada Sang Sumber Hidup. Itu yang saya dapatkan. Jadi, kalau kita giat berdoa, maka kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari Sang Sumber Hidup. Kita tahu bahwa Allah Sang Pemberi Hidup, Dia sumber hidup. Ya. Dan tidak ada kehidupan di muka bumi ini tanpa campur tangan Tuhan. Semua kehidupan di muka bumi ini seizin Tuhan dan terkoneksi dengan Tuhan. Apalagi orang yang percaya. Bapak Ibu, dalam masa sulit, mudah sekali orang lemah. Mudah sekali orang tak berdaya. Namun Habakuk tahu bagaimana cara melewati masa sulit ketika dia lemah. Dia tahu cara untuk melewati masa sulit ketika lemah, enggak lain, enggak bukan, bersekutu kepada Allah. Karena dia percaya ketika dia bersekutu kepada Allah, maka dia mendapatkan kekuatan baru, kekuatan ilahi, kekuatan hidup. Karena ada Allah yang luar biasa, yang siap memegang kita, menopang kita, menguatkan kita. Mari saya ambil ilustrasi simpel buat Bapak Ibu. Semua kita punya handphone, saya percaya punya handphone ya. Saudara punya handphone, smartphone lah sekarang. Ya, smartphone, di dalam smartphone itu ada aplikasi. Ada banyak aplikasi. Dan saudara bisa dengan mempergunakan smartphone sekarang Bapak Ibu, saudara bisa belanja online. Saudara bisa pesan tiket, saudara bisa pesan pesawat. Saudara bisa desain perjalanan liburan saudara. Saudara bisa pesan kamar hotel. Bahkan saudara kalau saudara pemain investasi, saudara bisa trading saham, trading option lewat smartphone saudara. Ya, dengan cara trading atau dengan cara membuka banyak aplikasi Bapak Ibu,
apa yang terjadi? Dia membutuhkan energi. Dari manakah handphone membutuhkan energi? Energi didapatkan handphone ketika aplikasi dibuka itu dari baterai yang ada di handphone saudara. Semakin lama dan semakin banyak aplikasi yang dipergunakan dibuka, maka semakin cepat habis daya baterai saudara. Maka daya kekuatan baterai itu akan berkurang. Dan tiba satu masa dia akan habis. Sebelum habis, saya anjurkan Bapak Ibu, gunakanlah volume 20% handphone saudara baru saudara cas. Jangan sampai habis. Kalau saudara nanti cuma 2%, 3% itu cepat bolong atau jebol baterai saudara. Jadi disiplinlah 20% saudara cas ulang ya supaya awet ya. Perhatikan ini, kalau baterai sudah habis, bagaimana kita mengembalikan energi? Kita akan sambungkan dia pada stok kontak listrik atau power bank saudara. Biarkan dia kurang lebih berapa? 1 jam, 2 jam, tergantung kecepatan daripada kekuatan baterai saudara mengisi. Dan kalau dia sudah terisi, maka saudara akan pakai lagi handphone itu. Ya, akan pergunakan lagi, buka aplikasi lagi. Saya mau katakan Bapak Ibu, kehidupan saudara itu lebih rumit daripada sebuah handphone. Sekali lagi saya mau katakan, kehidupan saudara itu lebih rumit daripada sebuah handphone. Dalam hidup ada banyak yang Anda lakukan, ada banyak yang Anda kerjakan, ada banyak yang harus Anda tuntaskan, tanggung jawab harus diselesaikan, masalah harus diatasi, keuangan harus dicukupkan, cicilan harus dibayar sebelum jatuh tempo. Dan itu menguras energi hidup. Bagaimana cara memulihkan energi yang sudah mulai turun? Gampang buat capek, buat saudara. Maka Alkitab menganjurkan kepada kita, saudara harus bersekutu kepada Allah. Ketika saudara bersekutu kepada Allah, tanpa saudara lihat, tanpa saudara sadari, maka dalam kondisi berdoa, maka Tuhan akan memberikan kekuatannya kepada saudara, agar saudara bisa melewati masa-masa sulit. Masa sulit. Di perjanjian baru semua pasti tahu. Waktu Yesus mau disalibkan, sebelum ditangkap, maka pada malam hari dia berdoa di Taman Getsemani. Ya, ketika dia berdoa di Taman Getsemani, kata Alkitab, dia begitu under press sehingga keringatnya itu bercampur darah. Dan turunlah seorang malaikat memberi kekuatan kepada dia. Dan setelah itu, malaikat itu pergi. Perhatikanlah, pada waktu malaikat turun beri kekuatan kepada Yesus, nggak ada mujizat terjadi, Bapak Ibu. Nggak ada mujizat terjadi. Namun perhatikan ini. Ketika Tuhan berikan kekuatan, Bapa beri kekuatan kepada Yesus, maka dia diberikan kemampuan melewati kesulitan. Ketika ditangkap, ketika diadili, ketika disidang, nanti ketika dicambuk, dia diberikan kekuatan oleh Bapa di sorga untuk melewati masa sulit itu. Habakuk 3:19 dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Itu kata Habakuk ya. Habakuk 3 ayat yang ke-19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batu, di bukit-bukitku. Alkitab berkata, Habakuk berkata, ketika dia bersekutu kepada Tuhan, maka dia dapatkan kekuatan yang baru di masa-masa sulit. Saya percaya, dewasa ini ada banyak kesulitan yang saudara hadapi ya. Dan saya yakin itu tidak mudah untuk diatasi. Tidak mudah untuk juga masih terjadi geliat ekonomi yang cukup berat untuk bisa. Ada banyak orang-orang yang mulai terancam pekerjaan bisnis usaha. Ada banyak bayaran-bayaran tertunggak. Ada banyak cicilan-cicilan yang nggak bisa diatasi. Bahkan ada banyak masalah-masalah lain yang harus kita hadapi. Namun saya mau katakan buat kita semua lihat firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melewati masa sulit ini? Engkau harus punya persekutuan dengan Tuhan. Di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada saudara damai, kekuatan untuk melewatinya. Yang kedua yang saya tahu melatih diri dalam kebenaran dari kita Habakuk, Habakuk 3:17 dikatakan demikian. Habakuk 3:17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan,
dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Melatih diri dalam kebenaran. Orang yang melatih diri dalam kebenaran. Bagian kedua, orang ini mempercayakan hidup atau dirinya kepada pemeliharaan Allah. Sekalipun lingkungannya tidak mensupport kehidupannya. Orang yang melatih dalam kebenaran, menurut Habakuk itu, orang ini mempercayakan dirinya kepada kemampuan Allah untuk memelihara dia. Meskipun lingkungan kondisi tidak mendukung kehidupannya. Bapak Ibu, selagi saudara ada di muka bumi, sesetia apa saudara pada Tuhan, berapa puluh tahun Anda hidup dengan Tuhan, tidak selamanya hidup lancar, tidak selamanya hidup cukup, tidak selamanya hidup berlimpah. Akan ada masa-masanya kita alami di mana masalah penghasilan berat, ya. Pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun tidak berbuah, mengecewakan, kata Habakuk. Ada kalanya yang kita upayakan tidak menghasilkan, ada seperti itu. Yang kedua, ada kalanya kebutuhan bulanan kita itu juga tidak memadai. Dalam ayat ini dikatakan ladang-ladang tidak menghasilkan. Pada masa itu Bapak Ibu, ladang atau sawah itu panennya 3-4 bulan. Ya, pada masa Alkitab ditulis. Kebutuhan bulanan atau 1 tahun, sustain dia. Sehingga keperluan bulanan, sembako bulanan tercukupkan dengan hasil ladang. Alkitab katakan, kalaupun gagal panen, Habakuk katakan gagal panen, tapi dia tahu ada Tuhan di sana. Ketika bisnis tidak berjalan atau morat-marit, mungkin juga bubar. Itu bicara mengenai kambing, domba, lembu, sapi terhalau sudah tidak ada dalam kandang. Itu kata Habakuk. Zaman dulu Bapak Ibu, status sosial orang diukur dari bisnis atau usahanya. Dan bisnis usahanya, zaman ukurannya itu binatang. Ukuran zaman dulu, ukuran orang itu adalah binatang. Entah lembu, entah unta. Kalau di Jakarta mungkin properti. Atau saham, atau apalah, atau investasi. Atau apa. Zaman dulu itu diukur dari jumlah binatang. Dan Habakuk katakan, meskipun kambing domba, lembu itu terhalau dari kurungan. Dia katakan, namun dia percaya pada Tuhan yang sanggup memelihara dia. Perhatikan ini Bapak Ibu. Kata percaya, ini saya pelajari. Kata percaya dalam bahasa Ibrani itu pakai kata emunah. Ya, sekali lagi. Kata percaya dalam bahasa Ibrani pakai kata emunah. Kata emunah ini nanti menjadi akar kata aman. Ya. Kata aman nanti jadi berkembang turun dalam bahasa Inggris itu kata amen. Bahasa Indonesia kata amen. Makanya nanti Bapak Ibu kalau kita habis berdoa, pasti kita katakan amen. Mengapa kita katakan amen? Karena kita harus meyakini apa yang kita doakan, kita minta, kita serukan sebelum kata amin. Kita yakin waktu kita katakan amin, kita yakin seyakin-yakinnya, sepercaya-percayanya bahwa Tuhan sanggup berperkara di dalamnya. Tuhan sanggup menjawab, Tuhan sanggup bekerja, Tuhan sanggup memprosesnya untuk kebaikan kita. Itu kata amin. Jadi boleh saya katakan kalau kita berdoa lalu otak kita jalan dan ada kebimbangan dalam diri kita, dalam hati kita, Tuhan sanggup nggak, Tuhan tolong nggak, riskan kita mau katakan amin di akhir doa kita. Kalau sementara doa otak kita sudah ragu akan doa kita. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara berdoa, miliki sikap keyakinan, baru ketika saudara punya keyakinan Tuhan dengar, Tuhan proses, Tuhan bisa kerja dan Tuhan jawab, baru katakan amin dalam nama Yesus, amin. Itulah kata percaya. Terminologi kata percaya dalam bahasa Ibrani itu diibaratkan seperti seorang bapak yang punya tangan kuat menggendong seorang bayi. Itu kata emunah tadi. Jadi seorang bapak punya tangan yang kuat, gendong bayi. Dan ketika dia gendong bayinya Bapak Ibu, ini yang kedua dia bertanggung jawab mengasuh, yang ketiga bertanggung jawab membesarkan, yang keempat dia bertanggung jawab mencukupi, yang kelima yang hebat, dia bertanggung jawab mempertahankan, membela anak ini sampai dia dewasa. Itu kata emunah, kata aman tadi. Ya, kata amin. Begitu konsep mereka ketika mereka berdoa. Percaya adalah sikap di mana kita percaya seperti seorang bapak
yang akan berjuang untuk pelihara, mencukupkan semua keperluan anaknya dalam keterbatasan anak itu. Makanya si Habakuk katakan, meskipun ladang-ladang tak menghasilkan, meskipun kambing domba terhalau sudah, dia katakan meskipun, namun dia percaya akan pemeliharaan Allah. Dia percaya akan kesanggupan Tuhan untuk mencukupkan apa yang dibutuhkan. Saya tidak tahu kondisi hidup saudara. Saya tidak tahu ekonomi saudara. Saya tidak tahu bisnis saudara kayak apa. Saya nggak tahu gimana posisi keuanganmu. Saya tidak tahu bagaimana pergumulan kebutuhanmu. Perhatikan ini. Namun ketika kondisi penghasilan Anda tak menghasilkan, kebutuhan bulanan sepertinya sudah mulai habis, pekerjaan bisnis saudara nggak lancar, nasibnya nggak terprediksi di masa mendatang. Dalam kondisi itulah, perhatikan, dalam kondisi itulah orang benar mempercayakan pastian melingkupi saudara. Dalam kondisi itulah orang benar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dan percaya pasti ada Allah yang peliharakan. Saya percaya Tuhan sanggup selamatkan dan berikan pemeliharaannya buat kita semua. Apabila saat ini ada di antara saudara yang memiliki masalah dengan finansial saudara, dengan keperluan saudara, dengan kebutuhan saudara, dengan kelangsungan hidup keluargamu, saya berdoa lewat firman ini, digenapilah itu dalam kehidupan saudara. Amin. Digenapilah itu dalam kehidupan saudara. Yang terakhir, melatih dalam kebenaran itu dalam Habakuk 3:18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yang pertama, bagaimana kita melatih di dalam kebenaran, Bapak Ibu? Melatih di dalam kebenaran, maka kita harus memiliki persekutuan dengan Allah kita. Di mana persekutuan itu kita kerjakan setiap saat, bahkan dalam kondisi sulit, di situ sangat dibutuhkan. Ketika saudara dalam kondisi sulit, bersekutu pada Tuhan, maka Tuhan kuatkan Anda. Di mana kita harus melatih kebenaran. Melatih kebenaran. Kita harus latih ini ketika kondisi lingkungan kita nggak ada jaminan untuk kelangsungan hidup. Kita harus mempercayakan diri pada Tuhan. Kita harus mempercayakan diri pada kemampuan Tuhan. Mempercayakan diri kepada kehebatan Tuhan yang sanggup pelihara saudara dan saya. Yang ketiga, bagaimana melatih dalam kebenaran? Maka saudara harus hidup dalam sukacita, semangat di dalam Tuhan setiap hari. Saudara harus melatih hidup dalam sukacita, semangat, gairah setiap hari kepada Tuhan. Sekalipun, perhatikan, sekalipun lingkungan Anda tidak menjanjikan, tidak berikan prospek buat saudara. Kita harus melatih diri. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang itu banyak orang susah karena apa yang tidak ada. Banyak orang kayak gitu. Jadi dia susah karena ini belum ada, itu tidak ada, itu belum ada. Namun orang banyak lupa, dia bukan hanya memfokuskan dirinya kepada yang belum ada. Coba dia fokuskan dirinya kepada apa yang telah ada. Apa yang telah ada. Kalau saudara fokuskan diri Anda kepada apa yang telah ada, maka saya percaya Anda akan bisa menaikkan rasa syukur. Dan itu merupakan fondasi sukacita saudara dalam Tuhan. Karena seringkali, coba kita evaluasi ya, apa yang ada dalam hidup saudara seringkali mungkin cuma 30% intervensi saudara di situ. 70% Tuhan berperkara. Coba saudara mati. Ya. Mungkin juga 50% intervensi kita, 50% Tuhan campur tangan. Mungkin juga perhatikan 100% itu betul-betul Tuhan yang kerja. Contoh, ada seorang anak Tuhan saya tahu. Ketika itu terjadi rotasi jabatan. Dan anak Tuhan ini nggak masuk nominasi. Oh, jauh lah dari nominasi. Namun yang kagetnya, ketika posisi puncak akan diumumkan dari pusat, dia mendapatkan posisi yang luar biasa. Dan dia bilang, nggak masuk akal. Dia tahu keterbatasannya, dia tahu relasinya, dia tahu kemampuannya. Dan ketika ditempatkan pada posisi baik, dia katakan, ini 100% karya Tuhan. Karena dia tidak punya lobby sana, lobby sini, dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya. Namun dia tahu itu adalah intervensi Tuhan. Dan dia bersyukur kepada Tuhan. Di situ Bapak Ibu. Jadi dalam hidup ini, tambatkanlah hatimu pada Tuhan.
dan coba arahkan perhatianmu kepada apa yang Tuhan beri. Dengan cara demikian, maka saya percaya kita bisa bersuka cita, bisa beria-ria di dalam Tuhan, yang adalah baik buat kita semua. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya berdoa buat kita semua. Saya berdoa agar kita menjadi orang yang cerdas, mencari alasan untuk bersuka cita. Ya, sekali lagi saya berdoa agar kita menjadi orang yang cerdas, mencari alasan untuk kita bersuka cita di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Gini, kita mudah menghitung masalah. Ini masalah itu, otak kita mudah. Kita mudah menemukan masalah itu mudah. Masalah di keluarga, masalah di pekerjaan, masalah di teman, kita mudah sekali mendaftarkan masalah hidup. Cerdas kita. Namun coba berhenti sejenak. Kalau kita bisa dengan cepat menemukan masalah, pikiran, hati, perhatian, kita cepat menemukan. Coba di switch dia Bapak Ibu. Kita juga harus mudah dengan cerdas menemukan alasan mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam hidup saudara. Harus cepat juga. Dengan demikian, maka saya percaya kalau kita bisa menemukan alasan-alasan kita mengucap atas berkat-berkat Tuhan, saya percaya, maka kita akan beria-ria di dalam Tuhan. Mari saya ambil contoh. Dewasa ini banyak orang Kristen itu ngomel karena tokonya nggak buka, nggak jalan karena COVID ya. Ya, barang nggak jual. Dia bilang, aduh toko nggak buka nih. Namun dia lupa, sekalipun tokonya nggak buka Bapak Ibu, dia masih punya toko. Anggap kira-kira ya. Ya, toko nggak buka, tapi dia masih punya toko Bapak Ibu. Dia harus tambatkan alasan hidupnya bukan karena toko nggak jalan, tapi karena dia punya toko. Yang kedua, banyak orang banyak orang jengkel karena omset berhenti dari bisnisnya. Karena omset nggak jalan, nggak ada yang dapatkan. Dia jengkel, gara-gara corona omset nggak muter gitu ya. Tapi dia lupa, dia masih punya pabrik, dia masih punya bisnis, dia masih punya gudang, dia abaikan itu Bapak Ibu. Banyak orang kayak gitu. Ya. Banyak orang ngomel, mungkin gaji bulanan kita dipotong oleh perusahaan. Dipotong ya. Potong karena nggak masuk kantor, mungkin keuangan perusahaan juga sedang oleng. Tapi kita banyak yang lupa, sekalipun dipotong masih ada pemasukan. Masih ada pemasukan. Dan perhatikan Bapak Ibu, saya mau katakan dengan iman. Kalaupun ada saatnya pemasukan sepertinya tipis, saya mau katakan sama saudara, kemurahan Tuhan nggak pernah berhenti buat saudara. Pertolongan Tuhan nggak pernah berhenti. Mujizat Tuhan nggak pernah berhenti. Engkau harus temukan alasan. Semakin engkau beria-ria dengan menemukan alasan berkat-berkat Tuhan, ucapan syukur keluar dari bibir dan mulut kita Bapak Ibu, maka semakin kemurahan Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Latih, dan itu perlu latihan ya. Latihlah diri saudara, pikiran saudara, untuk menemukan alasan-alasan kebersukacita dari berkat-berkat Tuhan yang masih ada. Dan saya percaya Tuhan akan tolong kita melewati masa-masa COVID ini, dan Tuhan akan sertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan berkati, kita tundukkan kepala. Kami bersyukur kepada Tuhan buat siang ini kami telah dengar kebenaran firman-Mu sebagai orang percaya, melatih diri dalam kebenaran. Tuhan, kami tahu bahwa sebagai orang percaya, melewati masa-masa sulit ini, kami harus ikuti protokoler kesehatan dari pemerintahan setempat, bahkan dari aturan main perusahaan. Dan sebagai orang percaya, dalam masa-masa ini adalah waktu terbaik untuk kami bersekutu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, yang dengannya kami dapatkan kekuatan yang baru. Kami harus juga Tuhan menjadi orang percaya yang senantiasa mempercayakan diri pada pemeliharaan Tuhan, kepada kekuatan Tuhan dalam kondisi yang tidak mensupport kehidupan kami. Ada kekurangan yang mengintip, ada masalah yang mengganggu, ada kebutuhan yang tidak tercukupi, dan kami yakin kami percayakan diri pada tangan Tuhan yang kuat, dan Tuhan sanggup pelihara kami, bela kami, dan topang kami, dan selamatkan kami. Kalau ada anak-anak Tuhan sedang berdoa bergumul atas keperluan-keperluan yang sulit, Tuhan tolong mereka siang ini. Tuhan jawab mereka. Sehingga kami percaya juga, Tuhan, ajarlah kami untuk menemukan alasan bersukacita dari sekian banyak kondisi. Ajar kami untuk menemukan alasan untuk bersyukur, karena masih ada banyak berkat Tuhan dalam hidup kami. Dan buatlah kami, Tuhan, untuk menghitungnya, supaya ada sukacita kegairahan
Dan kalau segala sesuatu tidak berjalan dengan semestinya, kami yakin kemurahan Tuhan lebih baik lagi. Berkat Tuhan ada, pasti penyertaan Tuhan ada, kasih Tuhan berlimpah. Dan Engkau tidak akan biarkan kami. Kalau ada masalah-masalah pribadi dalam hidup anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada siang ini, Allah bela mereka, topang mereka, sertai mereka, berkati mereka. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, kita yang percaya katakan, amin. Saya serahkan kepada yang bertugas selanjutnya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bapak Pendeta atas sharing firman buat siang hari ini. Amin. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan persembahan pujian dari PWK KPPBC TMPC Pangkal Pinang dengan judul pujian Di Tengah Ombak dan Arus Pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan, linknya sudah tertera di layar, dan sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan hati sebagai hamba. Tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang
tinggal semua pada akhirnya satu kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Menyanyikan pujian ini sekarang, ku tak membawa apapun. Ku tak membawa apapun juga, satu ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya satu kembali ke surga. Yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita akan menutup dengan doa berkat dan juga doa syafaat. Kami mohon kepada pendeta koordinasi mari-mari untuk dapat memimpin dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan buat hari ini karena Tuhan telah memberkati ibadah kami by streaming. Kami percaya dalam keterbatasan kami untuk berkumpul bersama di suatu ruangan, Tuhan tidak terbatas untuk menjamah kami, melawat kami, memberkati kami, menolong kami. Kami telah menaikkan pujian kami Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami telah memberikan persembahan, kiranya itu diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa pada saat ini buat kami semua yang telah hadir mengikuti ibadah online ini, apapun kondisi hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan usaha bisnis kami, diberkati oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami, di bawah pimpinan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin, Tuhan berkatilah pemerintahan ini Tuhan, dalam setiap program-program daripada bangsa ini di bawah kabinet mereka, Tuhan tolonglah agar semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan biar terjadi kemajuan buat Indonesia. Engkau berkati provinsi yang ada di Indonesia ini, 33 provinsi, agar setiap provinsi diberkati Tuhan per kapita ekonominya, sehingga masyarakatnya berlimpah-limpah dalam ekonomi, dan semuanya berjalan dengan baik dan cukup, dan Kau berikan keamanan. Kami berdoa buat provinsi DKI Jakarta, Engkau Allah berkatilah, agar Jakarta ini dilindungi Tuhan, disertai Tuhan, dipagari Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa juga buat Kementerian Keuangan, di bawah pimpinan Ibu Sri Mulyani, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah pimpinan Bapak Heru
Pambudi beserta seluruh anak-anak Tuhan yang menjabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai, diberkati oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Secara khusus berdoa buat anak-anak Tuhan yang ada bekerja di Direktorat Bea dan Cukai ini, baik di Jakarta, di luar Jakarta, di provinsi mana saja, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, di mana saja, di Sumatera, bahkan di pulau-pulau lain, diberkati oleh Tuhan, ditopang dan dibela oleh Tuhan. Jadikan mereka bersinar, jadikan mereka bintang lewat kehadiran anak-anak-Mu Tuhan. Direktorat Bea dan Cukai di pusat dan di daerah-daerah itu menjadi berkat dan semakin maju. Kami berdoa Tuhan buat kondisi saat ini, buat virus corona yang telah mewabah dengan serius mengakibatkan keresahan dunia dan juga menimbulkan banyak korban jiwa. Kami berdoa ya Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau tolonglah Tuhan. Lalukanlah virus ini dari dunia ini, bahkan dari Indonesia, dari Jakarta juga. Lalukanlah Tuhan. Kalau masa-masa lalu Kau bisa pulihkan apapun kondisi dunia, maka Tuhan pulihkan kondisi dunia, Indonesia, dan Jakarta dari virus. Kami berdoa Tuhan buat rekan-rekan yang bekerja sebagai tim medis di rumah sakit, bahkan teman-teman yang ada pada garda depan, bahkan di daerah rawan, daerah-daerah zon merah, Tuhan tolonglah lindungi mereka. Buat yang sakit, kami berdoa, mari jamah Tuhan beri kekuatan kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, biar wabah ini tidak menyebar lagi, tidak menular lagi, sehingga Indonesia dipulihkan, Jakarta dipulihkan, dunia dipulihkan. Tuhan, kami berdoa buat pengurus PWK, DJBC, serta pelayan ibadah PWK, DJBC, supaya lebih giat rajin dalam beribadah. Engkau Allah beri kesatuan buat mereka, Tuhan, untuk bisa mengelola ibadah ini. Dan banyak teman-teman diberkati lewat ibadah ini. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan PWK yang ada diberkati Tuhan, dimanapun posisi mereka, khususnya buat mereka-mereka yang berulang tahun, Tuhan tambahkan umur mereka 1 tahun lagi, agar mereka semakin hari semakin dekat oleh Tuhan, disertai berkati Tuhan. Kami berdoa buat pergumulan anak-anak Tuhan dalam kesehatan, Kau beri kesehatan, pekerjaan Kau beri keberhasilan, yang belum punya pasangan diberi pasangan hidup, yang sudah berkeluarga diberkati keluarganya dengan berkat yang daripada Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami akan mulai aktivitas kami, baik yang di rumah, di kantor, di jalan pekerjaan. Kiranya berkat Tuhan berlimpah. Saudaraku, arahkanlah pikiran hatimu dan terimalah kiranya berkat yang berlimpah daripada Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan daripada Roh Kudus turun atas hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Amin. Saya serahkan kepada pengurus. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, kita mau mendengarkan kembali persembahan pujian yang dibawakan oleh PWK KPPBC TMPC Pangkal Pinang dengan judul pujian Di Tengah Ombak dan Arus Pencobaan. di tengah ombak dan arus pencobaan.
dibentukkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombak-ambingkan, berharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibentukkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Ya, shalom. Sungguh bersuka cita buat ibadah yang berlangsung pada siang hari ini. Terima kasih kepada Pak Pendeta Gordon Simari-Mari untuk sharing firman-Nya. Dan juga teman-teman dari pelayan dari Direktorat P2. Ya, berikut warta PWK DJBC. Bagi Bapak dan Ibu yang akan memberikan persembahan elektronik untuk ibadah PWK DJBC di siang hari ini, dapat menyerahkan persembahannya melalui nomor GoPay dan OPPO yang sudah tertera di ruang chat ini dan juga yang ada di layar Bapak dan Ibu Saudara. Dan juga dapat menyerahkan persembahan melalui rekening BRI yang sudah tertera juga. Ya, terima kasih. Pengumuman selanjutnya, ibadah virtual minggu lalu 5 Juni 2020, puji Tuhan jumlah jemaat sebanyak 118 orang dengan jumlah persembahan yang terkumpul sebesar 1.180.000. Ya, puji Tuhan. Bagi Bapak dan Ibu yang akan rindu untuk memberikan kesaksian pujiannya baik di kantor manapun Bapak dan Ibu, dapat mengirimkan persembahan pujian melalui email pwk.djbcpusat@gmail.com. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akan kembali ibadah bersama secara virtual di minggu depan 19 Juni 2020. Tuhan Yesus berkati. Selamat beraktivitas kembali. Oh ya, satu lagi. Shalom. Oh iya.
Oh, ya. Ya. Ya, baik Bapak dan Ibu mengajak kembali pengumuman selanjutnya untuk Bapak dan Ibu ada misa online Kemenkeu, OJK dan Kemenko Ekonomi yang akan diadakan pada hari Sabtu 13 Juni 2020 melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Monica yang akan kami kirimkan dalam chat berikut ini. Terima kasih. Kami serahkan kembali kepada Pak Bobi selaku Ketua PBK di CBC. Mana nih? Udah ya? Halo? Halo? Halo, iya. Shalom, rekan-rekan semua. Halo. Shalom. Shalom, Pak Pendeta Gordon Simare-Mare. Masih join Pak Pendeta? Masih Pak, saya masih di sini. Oh, Tadi di-unmute. iya. Oke, makasih Pak Ufi ya buat pelayanannya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta sudah hadir melayani di tempat kami yang selama Amen. ini kita bisa ketemu, bisa jabatan tangan, bisa foto bersama, tapi kali ini kita bisa foto bersama tapi dari screen saja Pak Pendeta. Oh, nggak apa-apa. Terima kasih Pak, terima kasih. Pak Pendeta, saya punya usul begini Pak Pendeta, karena kami semua ini kan ada di 3 zona waktu Pak. Oke. Sementara tadi ketika kita ibadah, saya memperhatikan banyak kawan-kawan kita yang left. Nah, mungkin di daerah timur dan tengah itu waktu mereka untuk kembali bekerja. Jadi, ya jadi mungkin mereka nggak sempat mendengarkan khotbah Pak Pendeta itu sampai dengan akhir Pak. Nah, seperti minggu lalu Pak, mungkin kami mohon berkenan Pak Pendeta bisa menulis skrip khotbah Pak Pendeta tadi, nanti dikirimkan kepada kami untuk lain waktu kami akan share ke seluruh Indonesia yang tadi mungkin nggak bisa mendengarkan khotbah Pak Pendeta secara full gitu Pak. Iya. Ya mungkin tambahan itunya begitu Pak, tambahan pelayanannya dari Pak Pendeta sekali lagi untuk antusias gitu. Makasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Yang kedua, terima kasih juga buat teman-teman dari Direktorat P2 dan tim ibadah Vokal Group dari Pangkal Pinang tadi yang sudah menambahkan kesaksian kebaktian kita pada Jumat hari ini gitu. Nah, rekan-rekan semua, memang sekarang saya harus share juga informasi, mohon pendapat nanti. Sekarang kan sudah diterapkan transisi gitu ya, PSBB agak dikurangin gitu. Nah, kami di kantor pusat masih berpikir apakah kita sudah berani melangkah untuk membuat pelayanan kebaktian kita ini secara fisik bisa hadir walaupun dengan pembatasan jumlah yang hadir atau seperti apa, tapi dengan pertimbangan melihat grafik di masing-masing daerah tentunya gitu ya. Nah, di Jakarta ini kan masih terus naik, bahkan secara nasional Indonesia itu masih naik terus grafiknya. Nah, kami sejauh ini saya memang belum mengarah kepada pertemuan kita secara fisik. Jadi mohon teman-teman bisa terus ikuti ibadah online yang diadakan setiap Jumat ini, dan hostnya masih kami dari kantor pusat. Nah, nanti suatu waktu kami juga akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain di seluruh Indonesia jika berkeinginan untuk menjadi pelayan gitu ya, bergantian, itu juga baik. Kami buka peluang itu untuk kita sama-sama. Yang kedua adalah masalah kualitas tadi ya. Tadi banyak saya perhatikan juga yang memberikan masukan ya terkait dengan jarak sesama pelayan tadi ya, yang nyanyi juga mungkin itu bisa diingatkan juga kepada teman-teman yang lain ya, supaya kita juga bisa pas gitu ya mengikuti protokol.
Terkait dengan ada suara tadi yang terganggu, mungkin gambar yang kurang baik, ya ini mohon dimaklumi karena memang sinyal seperti itu dan sangat berbeda-beda di di setiap wilayah kerja kita semua gitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir mungkin kepada teman-teman yang lain juga saya ikut mengingatkan sekali lagi yang punya waktu banyak, walaupun di daerah timur dan tengah waktunya bekerja, tapi kalau misalnya belum melakukan pekerjaan, kami dengan sangat mengundang untuk tetap bisa join di kebaktian ini, karena seperti khotbah Pak Pendeta tadi, kehidupan kita ini apalagi kalau tidak kita lakukan dengan banyak berdoa dan meminta kekuatan kepada Tuhan. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat, sekali lagi saya Bobi Situmorang atas nama panitia di kantor pusat mengucapkan terima kasih. Kita bisa hadir lagi nanti di minggu depan dengan suasana hati yang lebih gembira, penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih, shalom, selamat siang, dan selamat bekerja kembali buat kita semua. Tuhan berkati. Shalom. Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Bobi untuk sharing dan arahannya. Ya, demikian serangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan kembali bertemu di ibadah PWK DJBC minggu depan secara virtual tentunya. Dan kiranya Bapak dan Ibu dimanapun berada dalam kondisi sehat dan dalam keadaan baik. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, kepada Bapak dan Ibu yang ada di... Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati Bu. Terima kasih buat semua. Pak Rida. Ya. Bagaimana Pak Ya. Terima kasih Pak Bobi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Pak Ristola, terima kasih semua. Terima kasih Pak Bobi, buat semua, Ibu, Pak Adi. God bless ya. Di lain kesempatan kita berjumpa kembali. Tuhan memberkati. Pak Pendeta. Ya, terima kasih semua. Tuhan memberkati. Oh, mau rapat ya? Terima kasih Pak Bobi, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Bapak, terima kasih Pak Bobi buat semua. Ya, memberkati Pak. Ya, God bless. Ya. Budi, Butet. Terima kasih Pak Pendeta, Pak Bobi, makasih, kalian makasih. izin live. Ya, makasih Pak. Memberkati semua. Bersalahan. Terima kasih berdua. Nggak bisa. Maaf ya Bu. Masih ada. Boleh? Matiin dulu, aku nggak denger. Oh, langsung di scan pakai OVO-nya. Iya. Oh, enggak, tapi nggak mau, ini kayak ngebur gitu loh. Tuh, matiin dulu suara terus. Yang mana? Ini kan masih bisa, nggak bisa ya? Ini berarti di sini ya Bang. Terus Pak Pendetanya. Mana Pak Pendeta? Udah keluar ya? Ya udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Udah keluar. Saya izin live ya teman-teman, terima kasih ya.